wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Farhan Hidayat. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, cabang Tanjung Duren. Saya berasal dari kelas Public Relation Sabtu pagi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang PowerPoint saya yang bertujuan untuk bisa memenuhi nilai mata kuliah UAS Bahasa Indonesia pada semester pertama ini. Oke, baik, di sini tema yang saya ambil adalah fakir berbahasa Indonesia. Selanjutnya, ini adalah tim saya. Lalu kita langsung ke pendahuluan. Saya akan menjelaskan dulu pendahuluannya ya. Yang pertama, pernahkah Anda mendengar kata keracak, cerih, atau tanglung? Keracak artinya melonjak-lonjak, cerih artinya sisa atau ampas, sedangkan tanglung adalah lentera dari kertas lampion. Harus kita akui, kita miskin hasanah kata bahasa Indonesia. Dan dari 91.000 kata atau frasa dalam KBBI, berapa persen yang kita ketahui? Saya yakin tak sampai 80%. KBBI yang menyimpan harta karun kosakata malahan sekedar jadi pajangan di rak perpustakaan sekolah. Padahal kalau kita hendak belajar bahasa asing, kamus bahasa yang bersangkutan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Lalu hal yang sama pun terjadi dengan penamaan tempat atau produk. Kalau kita keluar rumah, kita akan menemukan begitu banyak kosakata bahasa yang bertebaran di papan nama gerai toko ataupun rumah makan. Tujuannya sudah jelas, yakni agar tempat itu berkesan elitis dan menaikkan gengsi. Secara negatif, kita lantas bisa menyimpulkan bahasa Indonesia tidaklah elitis, tidaklah mampu menaikkan gengsi. Sungguh ironis. Apakah hal ini salah? Tidak. Benar atau salah, itu wilayah moral dan gejala kefakiran berbahasa Indonesia kita tidak termasuk di dalamnya. Kefakiran berbahasa Indonesia itu perkara yang jauh lebih dalam, menyangkut soal martabat kita sebagai bangsa Indonesia. Sejak disuruhkan dalam Kongres Pemuda tahun 1945 dan lalu diresmikan sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia menjadi salah satu penanda utama dari entitas kebangsaan kita. Dengan kata lain, bahasa Indonesia dipilih sebagai perkat di antara keanekaragaman bahasa-bahasa lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, masyarakat dari berbagai golongan suku diikat perasaannya sebagai satu bangsa yang sama, yakni bangsa Indonesia. Kemudian juga sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi ciri keberadaan kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, di sini kita langsung ke penyelesaiannya. Di sini penyelesaiannya yaitu dari permasalahan tadi ya, yang di atas. Yang pertama, kita mesti mencintai dulu bahasa kita. Maka ketika kita mencintai bahasa Indonesia, hasrat kita pun terdorong semakin belajar lebih dalam tentangnya dan semakin bangga menggunakannya. Kemudian, menimbang gejala kefakiran berbahasa Indonesia kita, maka kita mesti menebusnya dengan memperkaya pengetahuan berbahasa kita. Salah satu caranya adalah bersedia untuk membolak-balik kamus besar bahasa Indonesia. Selanjutnya, berhenti mencampur adukan terminologi bahasa asing dalam percakapan. Bukannya nampak keren, malahan menjadi terasa aneh bila terminologi bahasa asing itu kita ucapkan sepotong-potong, campur aduk dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir, kita perlu merubah pola pikir bahwasanya bahasa asing lebih terasa elit daripada bahasa Indonesia. Karena di negara kita, bahasa yang nomor satu adalah bahasa Indonesia. Maka marilah mencintai dan bangga dengan bahasa Indonesia. Di sini kita langsung ke cara menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Di sini terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
Bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan sebagai pemakaian kata-kata dalam ragam bahasa yang serasi dan selaras dengan sasaran dan tujuannya, dan yang paling penting lagi adalah mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Dengan kata lain, bahasa yang sesuai kaidah yang baik dan benar adalah dalam bentuk bahasa yang baku. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada suatu kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi pilihan atau prioritas utama dalam berbahasa. Di sini terdapat kriteria ya. Ada 6 kriteria. Kriteria yang digunakan untuk melihat penggunaan bahasa yang benar adalah kaidah bahasa, dan kaidah itu sendiri meliputi 6 aspek. Yang pertama, tata bunyi atau fonologi. Yang kedua, bahasa, kata atau kata dan kalimat. Yang ketiga, kosakata. Yang keempat, ejaan. Yang kelima, makna. Dan keenam dan terakhir, kelogisan. Saya akan menjelaskan dulu tentang aspek tata bunyi ya. Pada aspek tata bunyi, kita mungkin sudah mengenal bunyi huruf F, V, dan Z. Contoh kata-kata yang benar adalah fakir, fajar, motif, aktif, variabel, vitamin, zakat, zebra, dan izin. Dan bukan pajar, fakir, motif, aktif, variabel, vitamin, zakat, zebra, dan izin. Lalu yang kedua, pada aspek tata bahasa, contoh yang benar adalah ubah, mencari, terdesak, mengebut. Tetapi bukan obah atau robah atau rubah, nyari, kedesak, ngebut. Yang ketiga, dalam segi kalimat dan dalam kalimat mandiri. Pada kalimat mandiri harus mempunyai subjek, predikat, dan objek. Lalu, pada aspek kosakata, seperti bilang, kasih, entar, dan udah. Lebih baik diubah menjadi berkat, memberi, sebentar, dan sudah, agar menjadi bahasa Indonesia yang benar. Dan dalam segi ejaan, penulisan yang benar adalah analisis, hakikat, objek, jadwal, kualitas, dan hierarki. Lalu yang terakhir, dalam segi makna, penggunaan bahasa yang benar berikatan dengan ketepatan menggunakan kata yang sesuai dengan makna seperti dalam bahasa. Ilmu tidak dapat jika digunakan kata yang bermakna konotatif. Sekian presentasi yang singkat ini ya. Dan ini adalah daftar referensi saya tentang caranya saya menyusun PowerPoint ini. Dan saya berharap dengan adanya PowerPoint ini, nilai mata kuliah saya bahasa Indonesia khususnya untuk UAS bisa terpenuhi. Dan kepada Ibu dosen, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata yang kurang sopan atau tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, saya Muhammad Farah Hidayat, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.